menjemputnya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana Yakub datang ke Mesir. Yakub datang ke Mesir dan firman Tuhan kepadanya. Jadi Tuhan yang berfirman kepadanya supaya dia pergi ke Mesir. Jadi menarik sekali, perhatikan, berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Nah, kita melihat di sini bahwa satu perjalanan bangsa Israel, sehingga bangsa Israel sampai ke Mesir meninggalkan tanah Kanaan, juga atas penyertaan Tuhan, atas firman Allah. Jadi ada orang yang pernah berkata begini, mengapa bangsa Israel mengalami penindasan di Mesir? Mengapa mereka akhirnya menderita di Mesir? Itu karena kesalahan mereka meninggalkan tanah Kanaan. Jadi pandangan ini kurang tepat, ya. Memang sudah ada dalam nubuatan, ketika Tuhan berbicara kepada Abraham bahwa mereka akan menjadi budak di negeri lain, dan nanti pada saat keturunan keempat akan kembali ke tanah Kanaan. Jadi perjalanan Israel atau Yehuda, Yakub ke Mesir itu adalah firman Tuhan. Jadi perintah Allah sendiri. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, Yakub, Yakub, sahutnya, iya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu, jangan takut pergi ke Mesir. Jangan takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Nah, Yakub akan menjadi bangsa yang besar. Jadi sekalipun dia ada di Mesir, tidak ada di tanah perjanjian, tetap dia akan menjadi bangsa yang besar, karena ini perintah Tuhan. Nah, memang untuk sesaat mereka harus tinggalkan tanah Kanaan. Kasusnya apa? Karena kelaparan yang luar biasa. Dan di Mesir ada makanan. Di Mesir ada makanan, dan terlebih lagi di Mesir ada Yusuf yang telah Tuhan persiapkan terlebih dahulu untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan oleh Yakub atau Israel. Jadi semua sudah teratur demikian. Nah, kemudian kita melihat bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ayat, aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir. Jadi Tuhan menyertai Yakub. Di Mesir Tuhan menyertai umat ini. Di Mesir Tuhan bersama dengan umat ini. Dan dikatakan, tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Jadi kita melihat di sini bahwa Yakub mati nanti, dan itu ada di tangannya Yusuf. Jadi satu kebahagiaan besar bagi Yakub, di mana dia merasa telah selama ini kehilangan anaknya yang dia kasihi, dan ternyata dia akan bertemu, dan anaknya itu sendiri akan menutup matanya. Wah, ini satu kebahagiaan. Nah, kita melihat Tuhan yang berbicara langsung kepada Yakub melalui penglihatan itu. Dan dikatakan dalam penglihatan ini meneguhkan, meneguhkan sekaligus menghibur Yakub supaya Yakub segera pergi ke Mesir, jangan menunda-nunda lagi. Dan ayat 5 berkata, lalu berangkatlah Yakub dari Berseba, dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak-anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Jadi semua sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Bagaimana nanti kita melihat bahwa Yakub bersama keturunannya mendapatkan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, dan itu adalah salah satu karena ada
peran daripada Yusuf. Nah, ini yang kita lihat, Yusuf berkata memelihara satu bangsa. Untuk memelihara satu bangsa lah dikatakan ya. Dan di sini kita melihat bagaimana hal ini terjadi. Nah, kemudian kita melihat di situ dijelaskan ada nama-nama keturunan, semua dicatat siapa-siapa saja yang datang ke Mesir, keturunan dari Yakub. Di ayat 26 berkata begini. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. 66 jiwa. Kemudian anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. 70 jiwa. Jadi dihitung semua ya. Yusuf tetap dihitung sebagai orang Israel atau keturunan Yakub, ya, walaupun istrinya bukan keturunan daripada ya, Israel ya, tetapi Yakub dan anaknya tetap dihitung. Nah, ini menarik, semuanya 70 jiwa. Dan nanti kita melihat bagaimana bangsa ini terus berkembang luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Jadi di Mesir pun bangsa ini diberkati, terlepas nanti akan ada kesengsaraan yang luar biasa yang harus dialami. Nah, rupanya kesengsaraan yang dialami nanti adalah supaya membawa mereka keluar daripada Mesir. Nah, waktu Yakub sampai dan mereka tiba di Gosen ya. Kemudian kita melihat Yusuf segera menyusul Yakub ke Gosen. Ayat 29. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Gosen, mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Wah, ini sesuatu yang sangat indah sekali ya. Kangen sama papanya, papanya juga merindukan anaknya, dan anak yang sudah berhasil ini dia sungguh-sungguh menunjukkan cinta kasihnya kepada papanya ya. Ya, walaupun kita udah tahu bagaimana perjalanan hidup Yusuf untuk sampai kepada titik itu sangat-sangat menderita ya, luar biasa. Tetapi Yusuf ya menunjukkan kasih yang sungguh ya kepada papanya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, sekarang bolehlah aku mati ya. Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Rupanya ini menjadi satu pergumulan dari Yakub ya selama ini. Walaupun memang anak-anaknya yang lain berkata bahwa Yusuf sudah mati, sudah diterkam binatang buas, yang dia menyimpan kesedihan yang begitu lama. Dan ketika berjumpa dengan Yusuf anaknya itu, dia berkata, ya saya sudah siap mati. Artinya kebahagiaannya itu sudah terpenuhi ya, puncaknya sudah ya. Jadi tidak ada masalah lagi, kepuasan hidupnya sungguh luar biasa karena sudah berjumpa dengan anaknya. Kemudian berkatalah Yusuf ya, berkatalah Israel kepada Yusuf, sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku dan seterusnya. Jadi mereka dan akhirnya diterima oleh Firaun. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, perjalanan yang cukup panjang bagi seorang Yusuf sehingga terpeliharalah satu bangsa. Kita melihat bagaimana ya Yakub akhirnya ke Mesir ya. Nah, Yakub ke Mesir dan di sanalah mereka dipelihara oleh Tuhan. Semua jumlahnya dikatakan tadi 70 jiwa. Nah, kemudian umat ini berkembang, umat ini dipelihara Tuhan sesuai dengan janji Tuhan kepada Yakub, supaya Yakub jangan takut ya,
bahwa Tuhan menyertai dia dan Tuhan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagian ini bahwa suatu perjalanan yang panjang tentunya, baik bagi Yusuf maupun bagi saudara-saudaranya, secara bagi bangsa Israel, di mana bangsa Israel harus berada di Mesir, meninggalkan Kanaan. Ketika mereka meninggalkan Kanaan, itu juga adalah atas perintah Tuhan, ya, dan Tuhan juga nanti yang akan membawa mereka kembali ke tanah Kanaan, sebab memang tanah perjanjian itu adalah tanah Kanaan, dan tanah itulah yang akan menjadi milik daripada Israel. Ya, perjalanan yang cukup panjang, tetapi kita melihat dalam segenap perjalanan itu ada pemeliharaan Tuhan dan ada rancangan Allah yang indah, ya, di mana Tuhan selalu memelihara umatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya dengan kebenaran firman Tuhan ini, sekalipun mungkin kita mengalami satu perjalanan yang cukup panjang, liku-liku luar biasa, penderitaan, kesukaran kita hadapi, tetapi satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan ada selalu bersama dengan kita, dan Tuhan akan membawa kita kepada keberhasilan. Untuk itu mari kita terus bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, apapun yang menjadi beban pergumulan kita, ya, tetap andalkan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, dan ketika kita melangkahkan setiap langkah hidup kita, tetap bersandar kepada Tuhan. Dengar suara Tuhan. Yakub mendengar suara Tuhan. Yakub mengikuti perintah Tuhan, dan dia pun mengalami sukacita besar ketika ada di Mesir. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita naikkan satu pujian dan kita akan naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan.